Halo, kembali lagi di Pan Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai mazhab dalam Islam. Mazhab dalam Islam sendiri itu terbagi menjadi 4 ya, yang paling besar, dan ini Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ini mazhab adalah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Banyak ulama Islam pun berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Jadi saya buat video ini karena ada teman yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana fikih sholat dan sebagainya. Jadi saya buat ini untuk mempermudah bahwa sesungguhnya kenapa buku Islam itu berbagai banyak jenis. Selagi dia Ahlussunnah wal Jamaah berpedoman pada sunnah dan Quran, itu tetap Islam, cuma ada cabangnya itu mazhab. Apakah 4 mazhab itu 4 mazhab yang paling besar dan menyebar ke seluruh dunia? Oke, kita bahas. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ulama besar yang dikenal Hanafi itu lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah dan wafat sekitar 150 Hijriah. Imam Hanafi ini adalah bangsa Persia dan menetap di Irak. Beliau adalah ahli dalam ilmu fikih ya. Kemudian fikih ini menyebarnya itu di Asia Tengah, Bangladesh, India, Pakistan, Kirgistan, Turki, sebagian Suriah, sebagian Irak juga, kemudian juga sebagian Mesir. Mazhab ini cukup menyebar, cukup luas ya. Metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak mengoptimalkan logika dan banyak berdiskusi dan merangsang logika. Mazhab Hanafi adalah didasarkan pada sunnah, Al-Quran, dan fatwa para sahabat. Kemudian Imam Hanafi menjadi salah satu mazhab yang cukup berkembang dan terpopuler. Dan ini pernah menjadi mazhab resmi pada dinasti Abbasiyah atau kekhilafan Abbasiyah. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki mazhab yang dibentuk dan didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashabi atau Imam Malik yang lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Selain mazhab Hanafi, Imam Malik tak kalah populer dan terpercaya. Imam Malik pernah menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Sebelum menjadi seorang ulama yang terkemuka, Imam Malik sudah sejak lama belajar dari Ribiyah, seorang ulama pada waktu itu. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu fikih dari para sahabat. Beliau cukup tekun dan giat hingga tumbuh menjadi seorang ulama terpandang dalam bidang fikih dan membagikan ilmu tersebut kepada orang lain. Imam Malik dikenal dengan mazhab ahli hadis ya. Ini mengutamakan perbuatan ahli Madinah dibandingkan yang diriwayatkan oleh seseorangan. Jadi di kota Madinah itu banyak sekali warga masyarakat itu. Beliau akhirnya menggali hukum dari masyarakatnya di Madinah tadi. Kitab besar Imam Malik itu Al-Mutawatta yang berisi hadis-hadis tentang ilmu fikih. Yaitu banyak sekali yang diambil dari penduduk Madinah, praktek-prakteknya, pendapat tabi'in dan para sahabat tabi'in. Beliau wafat pada tahun 1709. Mazhab Maliki ini menyebar di Afrika seperti Libya, Tunisia, Maroko, kemudian di Sudan, Chad. Pokoknya yang seluruhnya itu banyaknya di Afrika. Itu mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Ya, ini yang banyak sekali buku-bukunya yang ada di Indonesia ya. Ini adalah mazhab yang menyebar di antara Somalia, kemudian sebagian Mesir, kemudian Yaman, Indonesia. Banyak sekali ulama-ulama Indonesia itu lahir disebarkan oleh ulama-ulama dari Yaman. Maka dari itu kita pakai sarung, terus kita mengenal pondok pesantren, kemudian ada habaib dan sebagainya. Itu juga pengaruh dari Yaman paling besar. Walaupun gelombang Islam di Indonesia itu menyebar dalam banyak periode, cuma pengaruhnya yang paling besar dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh tentu saja ya
yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutalabi Al-Quraisy. Dia dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 1050 Hijriah atau bertepatan dengan wafatnya Imam Hanifah yang tadi, yang penyebarannya di Asia tadi ya. Imam Syafi'i tumbuh dalam keadaan yatim dari keluarga yang tidak kaya. Namun keadaan itu tidak membuat dirinya rendah diri, apalagi malas. Sejak kecil atau tepatnya usia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dan giat belajar ilmu fikih dengan banyak ulama. Lahirnya di Mekah, ia memutuskan pergi di usia 20 tahun untuk memperdalam ilmu fikih. Beliau bahkan diajar oleh murid Imam Hanafi ketika berada di Irak. Imam Syafi'i menulis beberapa kitab ya, seperti misal Al-Um, Amali Kibra, Kotab Risalah, Usul Al-Fiqih, dan sebagainya. Imam Syafi'i termasuk seorang pertama yang mempelopori penulisan. Itu biar banyak-banyak buku itu zamannya Imam Syafi'i ini ya. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sangat berikhtiar dalam menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Hal tersebut termasuk dalam keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Selain itu, kepandaiannya dalam berdiskusi dan selalu menonjol menjadi daya pikat tersendiri. Kemudian keempat adalah mazhab Hambali. Ini adalah mazhab yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal yang dikenal dengan Hanbali, seorang ahli teologi yang lahir di Baghdad pada tahun 1164 Hijriah dan wafat 238 Hijriah. Ini mazhab terakhir ya. Pada masa muda, Imam Hanbali pernah berguru dengan Abu Yusuf dan Imam Syafi'i langsung. Sama seperti ketiga mazhab lainnya, corak pemikiran juga berdasarkan pada kitab suci, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Dan sekali beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Ini adalah mazhab yang menyebar di, kita tahu sendiri kan, di Saudi Arabia. Itu yang menggunakan mazhab Hambali. Imam Hambali ini pernah ya dipenjara di masa Abbasiyah. Sama juga Imam Syafi'i juga pernah dipenjara karena fitnah zaman dulu. Kali ini pun juga pernah dipenjara. Sepertinya ulama-ulama zaman dulu itu istiqomah dalam menuntut ilmu ya, sehingga banyak sekali banyak orang yang dengki, iri, sehingga ingin menjatuhkan beliau. Itulah ya dari sekian penjelasannya tentang 4 mazhab Islam yang paling besar. Sebelumnya itu banyak, cuma 4 ini yang bertahan sampai sekarang. Kemudian juga ada mazhab orang Syiah, kelompok Syiah itu Ismaili, Jafari, Zaidi, dan sebagainya. Ada juga yang selain itu namanya Ibadi. Karena tadi bahasnya 4 mazhab aja, yang 4 mazhab mungkin bisa dilanjut ke video setelahnya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan like, share, dan komen ya, agar channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam.